warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Anissa Triani dengan NIM 251-26315. Saya berasal dari kelas A, program Pendidikan Fisika tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah eksperimen Fisika Dasar 1 yang diampu oleh Bu Naila Fauza MPD dan Bu Dina Saflita SPD MPD. Untuk judul praktikum yang pertama ini adalah mengenai pengukuran dan massa jenis. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran dengan alat ukur yang tersedia di rumah. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan nilai skala terkecil dari alat ukur tersebut. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan massa jenis suatu benda beraturan dan massa jenis benda yang tidak beraturan. Apakah situ pengukuran? Kalian tahu situ pengukuran itu apa? Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai acuan. Dahulu, orang-orang menggunakan jangkal, kasta, dan depa sebagai acuan alat ukur. Namun, hal itu tidak dapat digunakan lagi untuk sekarang ini karena setiap postur tubuh manusia berbeda-beda. Itu mengapa kasta, jengkal, dan depa termasuk ke alat ukur tidak baku. Dalam pengukuran tak jarang terjadi kesalahan sehingga nilai yang didapatkan menjadi tidak pasti. Pada umumnya kesalahan terjadi karena praktikan itu sendiri. Karena praktikan itu salah membaca skala pada alat ukur tersebut atau kurang terampilnya pengamat dalam mengamati. Yang kedua, kesalahan yang terjadi memang pada alat ukur tersebut. Yang ketiga, karena radiasi atau getaran yang diakibatkan oleh lingkungan sekitar sehingga mempengaruhi hasil pengukuran tersebut. Mari kita kenalan dengan sebagian alat ukur baku. 1. Mistar. Mistar memiliki nilai skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm dengan ketelitian 0,05 cm atau 0,5 mm. Mari kita lihat cuplikan video berikut ini mengenai jangkar sorong. Ini adalah jangka sorong atau biasanya sering disebut vernier caliper, adalah salah satu alat ukur panjang yang memiliki ketelitian hingga 0,05 mm. Jangka sorong dapat digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni mengukur ketebalan komponen, diameter dalam, dan kedalaman suatu celah. Sebelum menggunakan jangka sorong, kita harus mengenali bagian-bagiannya terlebih dahulu, yang terdiri dari 2 skala. Skala utama yang terletak pada bagian jangka sorong yang tetap. Yang kedua, skala nonius atau vernier, terdapat pada bagian jangka sorong yang bergeser. Apa perbedaannya dari kedua skala tersebut? Skala utama digunakan sebagai nilai kasar suatu pengukuran, sedangkan skala vernier digunakan untuk menentukan nilai desimalnya, sehingga jika digabungkan akan menghasilkan ketelitian hingga mencapai 2 digit di belakang koma. Bagian lainnya yaitu rahang atas. Rahang atas fungsinya sebagai media pengukuran lebar celah atau lubang silinder. Bagian lainnya yaitu rahang bawah untuk mengukur ketebalan. Selanjutnya, tangki ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu benda. Terakhir adalah pengukuran panjang dengan mikrometerskop. Silahkan lihat video berikut ini. Mikrometerskop adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer ini terbatas, karena mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Yang membedakan mikrometerskop dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometerskop. Bagian frame adalah rangka utama yang berbentuk C.
Bagian lainnya yaitu skala utama adalah untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lainnya yaitu anvil sebagai poros tetap dan spindle sebagai poros geser. Kemudian ada timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer skrup. Nah, alat ukur kedua yaitu alat ukur massa. Neraca merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan massa suatu benda. Alat ukur massa ini dibuat dengan penelitian tergantung pada fungsinya masing-masing. Berikut alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa. 1. Neraca analog. Neraca analog biasanya digunakan pada kedai-kedai di sekitar rumah Anda yang memiliki ketelitian 10 gram. Yang kedua adalah neraca lengan. Neraca lengan prinsip ini dengan menggunakan anak timbangan. Seberapa besar anak timbangan untuk mengukur timbangannya agar seimbang, maka anak timbangan tersebut itulah yang menjadi sebagai acuan dari berat benda tersebut. Biasanya neraca dua lengan ini digunakan pada toko-toko emas. Ketiga, neraca Ohlhaus. Neraca Ohlhaus digunakan untuk mengukur suatu benda atau logam yang digunakan saat praktikum di laboratorium yang memiliki ketelitian hingga 0,001 gram. Mari kita lanjutkan ke pengukurannya. Dalam praktikum ini, kalian bisa menggunakan alat ukur yang ada di rumahmu. Misalnya di sini, aku menggunakan alat ukur mistar dan alat ukur timbangan. Lalu, benda yang diukur di sini aku menggunakan balok kayu dan juga mainan keponakanku. Ya, lalu menggunakan gelas ukur yang ada ukurannya, kemudian air secukupnya. Pada praktikum ini kita akan melakukan 3 kali percobaan, yaitu pada 1. Pada dimensi batang, yang kedua pada massa benda, yang ketiga pada massa jenis benda. Pengukuran pertama yaitu pengukuran dimensi batang. Di sini menggunakan batang pena. Hitung panjang batang pena sebanyak 4 kali menggunakan mistar. Mari kita hitung. Hitung dari ujung ke ujung. Ini jatuh di angka 15. Kita tulis panjang pena batang 15 cm. Dilakukan sebanyak 4 kali. Hitung ulang lagi. Tetap 15 cm. Hitung lagi. Tidak akan berubah, tetap 15 cm. Ya, 15 cm. Kemudian hitung menggunakan jengkal Anda. Ini yang kedua, kita menghitung panjang batang pena tersebut menggunakan jengkal Anda. Ini kira-kira 3/4. Ini seperempatnya kurang. 3/4 jengkal. Ini sama dan sama. Dicatat pada tabel A. Pengukuran yang kedua yaitu pengukuran massa benda. Benda yang digunakan di sini benda yang tidak beraturan dan benda yang beraturan. Di sini kita akan mengukur benda yang tidak beraturan. Kita lihat ini 20 gram. Ini bukan batu ya teman-teman. 20 gram. Kemudian kita hitung ini sebanyak 4 kali. Kemudian kita mengukur
balok dia menunjukkan 160 gram. Dihitung sebanyak 4 kali percobaan. Pengukuran yang ketiga ini adalah pengukuran massa jenis zat. Massa jenis zat dari benda yang tidak beraturan dan benda yang beraturan. Dengan menghitung panjang, lebar, dan tinggi pada balok, kemudian catat pada tabel hasilnya, kemudian massa balok tadi. Untuk mendapatkan massa jenis balok, kita harus membagi massa balok per volume balok. Didapatlah hasil 160 gram per hasil perkalian dari volumenya itu yaitu 321,75 cm kubik. Jika dibagi menghasilkan 51,480 gram per cm kubik. Selanjutnya, mengukur massa jenis benda yang tidak beraturan dengan menghitung volume. Meletakkan volume awalnya di 80 ml. Kemudian masukkan benda ini dan lihat perubahan dari volume yang kedua. Ini bisa diletak menjadi 100 ml. Kemudian kita memasukin ke dalam tabel volume awal 80, volume akhir 100 ml. Kemudian volume benda didapatlah 20 ml hasil pengurangan volume akhir kurang volume awal. Kemudian massa benda 20 gram, massa jenis kita cari dengan massa mainan per volume benda, menghasilkan 1 gram per mililiter. Pengukuran melalui alat ukur baku memiliki hasil yang sama pada benda yang sama dengan 4 kali percobaan. Ini menyatakan bahwa alat ukur baku memiliki nilai yang akurat. Jika terjadi perbedaan nilai pada saat mengukur benda, dipastikan bahwa perhatikan salah melihat skala pada alat ukur tersebut. Untuk pengukuran menggunakan jengkal, jika dilakukan 4 kali percobaan dengan orang yang berbeda, tentulah hasilnya juga berbeda. Karena setiap orang memiliki jarak antar jengkal itu berbeda. Itulah mengapa jengkal tidak termasuk ke dalam alat ukur baku. Mengapa diperlukan alat ukur baku dalam pengukuran? Karena alat ukur baku memiliki nilai hasil pengukuran yang konstan dan konsisten. Yang kedua, alat ukur baku memiliki standar dan keseragaman. Yang ketiga, alat ukur baku mudah digunakan dan dikonversikan ke satuan lain. Ketepatan pengukuran merupakan hal yang sangat penting dalam fisika agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Dalam pengukuran harusnya dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti. Nilai rata-rata dari keempat percobaan tadi dapat ditentukan dengan persamaan X vektor sama dengan sigma xi per n. Didapatlah hasil nilai rata-rata dari keempat percobaan tadi. Selanjutnya, kita perlu menyatakan tingkat kepercayaan pada nilai X vektor dengan menggunakan besaran ketidakpastian delta X yang disebut defisiasi standar atau XX dan juga merupakan besaran sudut suatu pengukuran yang dilakukan berulang dengan persamaan XX sama dengan 1 per N akar N kali sigma XI kuadrat per dalam kurung sigma XI tutup kurung dikuadratkan per N kurang 1. Kesimpulan, percobaan kali ini kita menggunakan mistar, jengkal, neraca, dan gelas ukur. Mistar dan jengkal digunakan untuk mengukur panjang batang dan balok. Sedangkan gelas ukur digunakan untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan seperti mainan tersebut. Dan neraca digunakan untuk mengukur massa benda dari kedua benda tersebut. Dalam pengukuran, pengetahuan tentang kegunaan alat dan fungsi prinsip-prinsipnya adalah hal yang sangat penting agar dapat mengurangi angka ketidakpastian dan hasil yang didapatkan itu lebih akurat.
Kesimpulan dari percobaan ini adalah 4 kali percobaan yang dilakukan oleh perhatikan yang sama akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama juga.